Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aflanisa Fadilatur dari D3 Kesehatan Gigi Jurusan Keperawatan Gigi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radang gusi atau gingivitis. Sebelumnya, apa itu radang gusi? Istilah gingivitis digunakan pada penyakit gusi berupa peradangan. Secara klinis, gingivitis atau radang gusi ditandai dengan adanya peradangan gusi berupa perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan ukuran, kemudian juga adanya pendarahan, serta perubahan pada tipe saku gusi. Radang gusi ini terjadi diakibatkan dari infeksi bakteri dan biasanya juga terjadi pada anak-anak, orang dewasa, juga dapat terjadi pada masa remaja. Selanjutnya, bagaimanakah gejala dari radang gusi? Gejala dari radang gusi yang pertama yaitu ditandai dengan adanya warna merah pada gusi, di mana gusi yang normal berwarna merah jambu, sedangkan pada gusi yang mengalami peradangan adanya warna menjadi sedikit lebih merah sampai menjadi merah tua atau merah kehitaman. Tanda yang kedua yaitu terjadinya panas atau kalor. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sirkulasi darah yang meningkat di sekitar jaringan gusi. Yang ketiga yaitu rasa nyeri atau dolor. Rasa nyeri ini jarang menyertai gingivitis atau radang gusi pada tahap awal. Selain itu, gusi akan terasa nyeri pada saat menyikat gigi dikarenakan penderita hanya memberikan tekanan yang ringan pada saat menyikat gigi dan jarang menyikat gigi, sehingga plak lebih banyak menumpuk dan kondisi penyakit menjadi semakin bertambah. Selanjutnya yang keempat adanya pembengkakan atau tumor. Gejala ini dapat terlihat pada gusi, di mana gusi menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada fungsiolysa, di mana bagian yang meradang tersebut tak bisa dipergunakan dengan baik seperti gusi yang normal lainnya. Kemudian, apa penyebab dari radang gusi sendiri? Ada berbagai macam penyebab dari radang gusi. Yang pertama yaitu ada plak. Plak sendiri merupakan lapisan tipis dan lengket yang tidak berwarna yang berisi bakteri serta sisa makanan. Kemudian yang kedua itu kesehatan mulut. Ketika seseorang malas menggosok gigi, hal ini akan menyebabkan bakteri plak dan sisa makanan menumpuk pada gusi dan lama-kelamaan akan menyebabkan gusi terinfeksi. Yang ketiga yaitu ada merokok atau menggunakan tembakau dalam bentuk lain. Misalnya yaitu tembakau dalam bentuk kunyah. Kebiasaan ini akan menyebabkan jaringan gusi sulit untuk beregenerasi. Lalu ada pengaruh dari usia. Ketika seseorang telah menginjak usia lanjut, maka produksi air liur sarifanya akan cenderung menurun, dan ini akan berpengaruh terhadap kebersihan gigi dan mulut seseorang. Selanjutnya ada pengaruh dari obat-obatan tertentu. Ada beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan penurunan produksi air liur. Air liur sendiri dapat berfungsi untuk membersihkan rongga mulut dari sisa makanan dan juga bakteri. Selanjutnya yaitu ada pengaruh dari hormon, misalnya pada masa pubertas atau pada masa kehamilan. Kemudian ada kekurangan nutrisi atau gizi, lalu sistem kekebalan tubuh. Sistem imun atau kekebalan tubuh yang menurun tentu akan membuat seseorang mudah terkena penyakit. Kemudian ada ukuran gigi palsu yang tidak pas. Dari ukuran gigi palsu yang tidak pas ini akan menyebabkan luka pada gusi, sehingga akan mempermudah bakteri untuk masuk ke dalam luka. Selanjutnya pengidap diabetes. Pengidap penyakit ini tentu rentan untuk terkena resiko infeksi, karena penderita diabetes dalam penyembuhan luka terhitung cukup lambat. Lalu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya radang gusi? Cara yang pertama untuk mencegah radang gusi dengan memelihara kebersihan gigi dan mulut. Memelihara kebersihan gigi dan mulut ini dengan menghilangkan plak dari permukaan gigi, di mana dapat dilakukan dengan menyikat gigi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penumpukan plak, karena penumpukan plak dapat menimbulkan radang gusi atau gingivitis. Yang
Yang kedua yaitu dengan membangun kebiasaan hidup sehat. Kebiasaan hidup sehat yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu dengan berkumur sebelum dan sesudah makan, karena hal itu akan mencegah bakteri penyakit untuk masuk ke dalam rongga mulut. Selain itu, tidak mengkonsumsi makanan yang manis secara berlebihan. Dapat diganti dengan menggunakan sayur dan buah yang mengandung serat untuk membantu membersihkan gigi dan mulut. Yang ketiga, dengan mengunjungi dokter gigi. Cara mencegah radang gusi ini yaitu hendaknya kita memiliki jadwal untuk memeriksakan, mengontrol, dan mengawasi keadaan mulut secara rutin. Dokter dapat menjadwalkan program kesehatan gigi dan mulut serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut agar tetap terjaga. Selesai sudah penyampaian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.